Jadi aku tuh nulis lagu itu konsentrasinya sama syairnya gitu ya. Jadi isinya, bajunya boleh apa saja, bisa blues, bisa rock, bisa hardcore, bisa metal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjelang datang bulan suci Ramadan ini jasa nggak lepas dari apa profesi sebagai penyanyi dan ini mau dibikin apa ini sih saat ini? Nah, jadi alhamdulillah di Ramadan ini tetap masih nulis terus. Ada beberapa lagu yang udah jadi. Cuman kalau lihat respon dari masyarakat dari beberapa konser itu mereka minta Tombo Ati. Nah, Tombo Ati ini coba saya buat lagi dengan musik yang baru, dengan orkestra, jadi lebih lebar, lebih ke world music. Jadi berharapnya ini jadi buka lagi nih, ya mulai lagi, agak gitu. Jadi ini ada beberapa single yang disiapin, cuman coba dulu deh permintaan dari teman-teman, dari masyarakat, coba dengar bisa saya enggak sih buat lagi yang seperti itu dengan musik yang berbeda, saya coba. Itu pembuat versi baru Ya. tinggal di aransemen ulang atau sudah ada? Aransemen ulang dong pasti, aransemen ulang. Tapi dengan lirik-liriknya Masih tetap. Berarti memang hanya musiknya. Musiknya dirubah, suasana dirubah, temponya lebih cepat sedikit lah gitu. Jadi memang kayaknya nih memang keadaannya bentar lagi nih panas nih, mau 2024 terus ada yang dingin. Berharapnya bahwa lagu Tombo Ati ini dengan komposisi baru mudah-mudahan bisa jadi ruang untuk kita merenung, ruang kita untuk adem gitu ya. Ayo adem semuanya. Itu berharapnya gitu. Semacam yang dibutuhkan kayak nyanyian alam itu yang tenang-tenang, yang enggak ikut manas-manasin keadaan gitu ya. Saya berharap bahwa lagu yang saya remaster pakai aransemen baru ya gitu, buat master baru, kemudian tambahin ini alat ini perkusi apa macam-macam. Ya, berharapnya bisa jadi sesuatu lah gitu, bagus lah. Tapi ada alasan lain nggak sih selain dari permintaan pemirsa gitu perihal pemilihan lagu Tombo Ati dibandingkan dengan lagu yang lain? Aku pengen tuh lagu-lagu lama tuh yang udah ada tuh sebenarnya pengen aransemen lebih lain gitu ya. Karena ada sekitar 17 lagu ini saya coba buat pakai orkestra semuanya. Coba yang lama, terus ada juga lagu-lagu yang baru yang tahun ini istilahnya saya siapkan juga gitu. Nanti kita lihat respon masyarakat gimana, karena memang sekarang kita nggak bisa keluar 12 lagu atau 10 lagu atau 9 lagu, selesai satu kayak gitu. Nah ini kan artinya bisa dibilang saat ini banyak banget penyanyi-penyanyi religi yang mungkin sama-sama juga ikut memeriahkan. Bagus. Jadi cara Mas Taufik untuk bisa bersaing dan tetap dengan konsistensinya Mas Taufik di aku pikir nggak bersaing ya, aku pikir kita sama-sama saja gitu, karena setiap karya itu ada rezekinya gitu, bahwa setiap hidup ada rezekinya, jadi jangan khawatir, jadi tinggal kamu buat saja yang terbaik gitu ya, kemudian yakini itu menjadi jalanmu, seberapa kuat, seberapa yakin kamu kepada karyamu, ya sudah perjuangkan gitu. Dan adanya banyak penyanyi baru yang bagus-bagus, saya malah senang, bagus, berarti ruang musik apresiasi masyarakat dari ruang-ruang spiritual, ruang-ruang cara lain. Kan ada orang datang ke pengajian apa ya, sekali-sekali mau dengar musik ya, musik yang kira-kira ngingetin kayak gitu ya, ngingetin sesuatu kayak gitu. Mas Taufik kan biasanya selalu bisa dibilang nyari artis atau buat featuring lah sama Mas Taufik. Nah ini yang untuk di kali ini, dalam ada kali ini ada nggak? Ada, tapi masih rahasia. Satu lagu baru tuh, ada agak rock musiknya, kemudian ada featuring perempuan, kemudian musiknya lebih ya, nanti kalau penyanyi rock perempuan siapalah kalian bisa tebak. Lagi siapin, kita lagi kan recording company-nya berbeda, jadi kita harus negosiasi apa-apa gitu. Nah ini kan belum proses sekarang ini artinya alhamdulillah sudah bisa dibilang lebih bebas gitu memang tahun sebelumnya gitu. Udah mulai jadi keliling. Rasa syukur juga sih Mas Taufik mengingat artinya insya Allah lepas dari PPKM yang
Ya alhamdulillah udah mulai keliling gitu ya. Ada apresiasi masyarakat di apa mancanegara juga oke. Ada berjalan di Malaysia, di Jepang, di Tokyo. Kemudian ada beberapa konser lagi di luar gitu. Jadi udah mulai lagi. Bismillah lah. Mudah-mudahan berkah. Kitanya sebenarnya ya coba saja yang kita bisa gitu. Yang terbaik. Istilahnya itu kalau di puisi saya itu mungkin cintaku tak pernah sempurna untukmu, tapi ini terbaik yang aku punya yang ingin persembahkan kepadamu. Nah, kayak gitu. Mas Sofi, ini membuat itu apa sih yang memang benar-benar yang pengen disampaikan dari dari lagu ini? Kan memang tadi kan membuat itu meledak banget di masanya gitu. Jadi mungkin akan mengukir sejarah itu lagi. Amin. Jadi yang memang disampaikan apa sih? Kita di keadaan yang sekarang ini tiba-tiba menjadi gelisah dengan keadaan, kepastian yang banyak pertanyaan di masyarakat. Jadi berharapnya ini ada obat hati, ada 5 perkaranya. Mungkin bagi yang Muslim sudah mulai lagi mengingat, kalau baca Quran dengan maknanya, dengan artinya, jadi tahu. Jadi Quran sebagai sumber petunjuk, sumber hidayah, obat juga ya. Istilahnya banyak hasanat, banyak kebaikan di dalamnya. Kemudian sholat malam, coba sholat malam, coba puasa, menahan diri. Puasa itu nggak makan gitu ya, tapi menahan amarah, menahan diri gitu ya. Kemudian puasa dari curiga, wah jangan-jangan enggak gitu ya. Secara dohirnya ya puasa, nggak makan, nggak minum, tapi yang terpentingnya itu menahan amarah. Kemudian membangun empati kita. Banyak bencana di Indonesia gini gitu ya. Kemudian berkumpul dengan orang soleh. Ini luar biasa. Hari ini kita butuh orang-orang yang kita percaya untuk kita dekat itu, sehingga vibrasi ya menular. Kalau kamu kumpul sama tukang minyak ya bau minyak, kalau kamu kumpul sama tukang ikan ya bau ikan kan gitu. Ini berkumpul dengan orang soleh. Orang soleh ini tanda kutip tidak hanya yang mereka mungkin orang yang harus kiai atau ustadz. Nggak banyak dari kita sebenarnya orang-orang biasa yang tiba-tiba dia punya kesolehan dalam hari-harinya. Dia baik, dia dermawan, dia orang yang positif, dia juga bisa menggali kedalaman hidup kepada dia gitu ya. Jadi yang paham kepada agama ya pasti ya dia paham kepada agama gitu ya. Tapi kesolehan yang ini coba kita lebih luas lagi memandang, kayak gitu. Soleh, kemudian puasa ya, tadi yang puasa menahan diri kemudian zikir. Jadi dari mana kamu tahu bahwa Allah sedang melihat kamu? Dari mana kamu tahu bahwa Allah itu sedang sayang sama kamu? Dari ketika engkau mengingatnya, maka Allah ingat sama kamu. Dari kamu merindukan, kamu cinta, maka Allah cinta kepadamu. Sedalam apa perhatian Allah kepada kamu, sedalam kamu memperhatikan bagaimana kamu kepada Allah, hubungan kepada Allah. Zikir, zikrullah. Sebisa-bisanya subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, astagfirullah, sebisa-bisanya gitu. Maksimalkan diri. Jadi bagaimana kamu dalam satu hari ya, kita nggak usah mimpi masa depan lah, atau kemarin udah nggak ada, hari ini sebesar apa perhatian Allah kepada kamu. Taunya dari mana? Dari ketika kamu berzikir kepada Allah, dari ketika kamu mengingatnya, berarti Allah sedang mengingatmu. Kalau kamu berzikir, kamu berarti masuk ke dalam pengawasannya, pandangan cintanya, benteng penjagaannya, penjaminannya. Nah, ini hal yang sederhana dari tombol hati 5 ini ternyata punya efek yang luar biasa dalam hidup jika engkau melaksanakannya. Jadi ada keberuntungan, ada penjagaan, ada cinta, ada penjaminan, ada hilangnya resah, ada ketenangan. Coba saja. Gitu. Jadi ini diomongin lagi, mengingatkan kembali dengan lagu ini, berharap bahwa terutama untuk saya sendiri, ayo kamu tombol hati lebih kenceng lagi kerjain, terutama saya, kemudian keluarga, kemudian teman-teman, kemudian siapa saja yang melihat dari mendengar lagu ini kayak gitu. Persiapan untuk Ramadan itu sebenarnya yang paling penting itu persiapan dirimu sendiri.
saya mempersiapkan diri saya untuk menyambut Ramadan. Kira-kira selayak apa kita menyambut Ramadan? Kita tahu di masa pandemi ada saudara yang meninggal, ada tetangga, ada teman, ada apa yang mereka nggak bertemu dengan Ramadan. Berarti kalau kamu hari ini ditakdirkan bertemu dengan Ramadan, berarti Allah menghendaki kebaikan yang banyak di dalamnya. Jadi harus siap-siap. Terima kasih Allah, aku bertemu dengan Ramadan, gitu. Karena memang nggak semua orang bisa bertemu dengan Ramadan, walaupun dia masih hidup, walaupun dia Muslim, gitu. Belum tentu dia bisa bertemu dengan Ramadan. Dia kehilangan, dilewatin waktu tanpa Ramadan, tanpa menyentuh Ramadan atau Ramadan menyentuhnya. Suasananya, hari-harinya, ibadahnya. Jadi masya Allah. Ini berharapnya dari karya yang ini ya, kemudian komposisi baru ini bisa menjadi refresh masyarakat. Yuk ingat lagi, yuk tombok hati, yuk tombok hati. Nah kayak gitu. Ada tradisi sama keluarga mungkin saat bulan Ramadan. Ya biasa. Kalau aku udah dekat Ramadan udah Bang Toyib kan. Sini. Ya, ada ruangnya, ada waktunya nanti. Tapi anak-anak menyikapi itu bagaimana? Anak-anak kayaknya udah pengalaman ya. Udah pengalaman, tapi insya Allah nanti bisa lebih baik. Kalau bicara anak-anak, sekarang perkembangan anak-anak sudah Anak-anak luar biasa, survive gitu ya. Dia tahu keadaan ayahnya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan. Jadi lebih banyak doa ketika sujud, ketika tahiyat akhir. Ya Allah, anak-anakku, ya Allah, apa kayak gitu. Doa terus. Karena doa ini kekuatan. Doa ini pedangmu, senjatamu gitu. Jadi doa mohon kepada Allah, mohon kemudahan, mohon keselamatan, mohon gitu. Anak-anak sendiri akan mengikuti jejak ayahnya. Enggak mesti. tapi Nggak ada mesti. yang sudah menunjukkan itu kan. Mudah-mudahan kita bebas saja. Ya tapi kalau kamu kucing ya anakmu kucing, bapaknya kucing, mbahnya kucing, buyutnya kucing sampai kiamat ya kucing gitu. Ada memory cell gitu. Ada memory cell yang apa? Ada dalam diri kamu. Kamu bisa kenali dirimu dari masa lalu. Tapi ada yang udah memulai gitu misal dengan mengeluarkan single baru. Enggak. Belum. Nanti sampai mereka suka. Nah, kalau mereka belum suka ya jangan. Karena memang ini wilayah dunia kesenian itu memang aneh gitu ya. Nah, makanya aku bilang kalau kamu ini layak kamu perjuangkan sampai titik dalam penghabisan. Kalau itu enggak layak, tinggalin, cari pekerjaan lain, cari kesukaan yang lain yang kamu bisa itu layak kamu perjuangkan. Sama seperti kalian nih kerjanya. Kalau ini memang layak kamu perjuangkan. Dari anak-anak sendiri yang mungkin silaturahmi masih tetap. Ya, alhamdulillah. On proses semuanya, insya Allah baik. Berharap baik. Pokoknya ini juga untuk pemirsa juga kalau ada apa, pikiran apa, masalah atau apa bilang, ntar lagi beres. Baik, insya Allah tenang. Kalau punya pilihan dalam berpikir, dalam menentukan sesuatu bilang baik, insya Allah sehat, insya Allah kuat, insya Allah enak, insya Allah selamat, insya Allah harus begitu. Nah, maksudnya kalau dilihat dari sini sendiri ini kan sempat viral ya waktu itu masuk manggung yang nonton anak-anak muda, anak milenial itu kan rame tuh sebetulnya. Itu cara Mas Opik sendiri untuk bisa menggayat anak-anak muda yang notabene mungkin nggak semuanya suka dengan musik religi gitu. Nah, itu bisa gitu sampai pecah gitu. Itu gimana sih? Aku mah polos-polos aja, ada acara aku datang, aku lihat lah kok penontonnya ini bukan penonton saya nih. Biasanya saya tabligh akbar apa ini beda. Tapi ternyata rasa itu ternyata masuk di wilayah ruang bawah sadar. Hari ini mungkin kamu nggak cocok sama satu keadaan ini, satu rasa yang ini, tapi mungkin suatu saat kamu bisa cocok. Ini masalah rasa. Tiba-tiba orang apresiasi besar, terus mereka nyanyi, saya juga seneng. Wah keren juga nih, bisa sholawatan sama orang-orang gitu ya. Ada kemurnian di situ. Mereka juga gitu juga nggak dibuat-buat. Saya juga nyanyi nggak dibuat-buat. Jadi ada tulus di situ. Ada harapan baik gitu. Kalau saya sederhana saja. Bahwa ketika saya mendapat kesempatan untuk menulis karya saya atau ketika saya bicara atau ketika saya menyanyi di atas panggung, saya berharap
ini satu nasihat buat saya, dan saya berharap nasihat ini bisa berpengaruh kepada orang banyak gitu. Tapi gimana kalau ini kepikiran untuk membuat sebuah lagu yang artinya mungkin nggak cuma secara lirik gitu, tapi aransemen lagunya yang memang bisa menyesuaikan selera anak-anak muda milenial. Oh iya, kamu berarti belum dengar laguku semua. Jadi aku tuh nulis lagu itu konsentrasinya sama syairnya gitu ya. Jadi isinya, bajunya boleh apa saja, bisa blues, bisa rock, bisa hardcore, bisa metal, bisa juga itu jazz, bisa apa saja. Intinya itu bukan bajunya tapi isinya gitu. Jadi maka saya bereksperimen kepada banyak musik ya. Ada, kalau kamu ini sudah masuk 18 album ya, 18 album. Jadi luar biasa, ada banyak sekali rasa, genre apa sih itu yang udah saya coba ramu gitu. Silahkan dinikmati yang mana kamu suka. Tapi maksudnya menjaga konsistensi sebagai penyanyi religi itu kan artinya nggak gampang gitu kan. Cara maksudnya sendiri bisa tetap konsisten itu juga. Iya, aku pilihannya kan 3 saja, jadi nggak banyak. Makanya nggak ada pilihan lain. Aku bisa ngaji, aku bisa berkelahi, habis itu aku bisa nyanyi. Milih yang mana? Aku nyanyi saja, sudah. Gitu, nggak punya pilihan. Yang lain aku nggak bisa. Suruh ini nggak bisa, suruh kerja nggak bisa, ini nggak bisa. Tahunya saya nyanyi, berkelahi, sama ngaji. Nah itu. Silat. Jadi cuman itu. Jadi ketika kamu punya banyak pilihan, kamu nanti bingung gitu loh. Ini pengen ini. Tapi aku bisanya itu. Maka ketika ada keselarasan antara diri dengan alam, dengan keadaan. Jadi ketika itu orang bertemu, dari situ kamu berdiri. Istilahnya kamu menemukan jati dirimu. Nah, tiba-tiba aku menemukan itu, ya sudah aku nyanyi saja. Terus kalau umpamanya sudah nggak ada penonton, apa aku nggak nyanyi? Nyanyi masih. Harus nyanyi. Seperti juga dulu awal-awal aku nyanyi nggak ada yang dengar juga. Aku nyanyi aja buat pohon-pohon, buat padi, buat langit, buat apa, aku nyanyi saja. Gitu. Jadi ternyata apa sih nyanyian ini? Nyanyian alam, ini suara alam. Jadi apa yang dilihat, apa yang dirasa, apa yang didengar, apa yang kamu renungkan dalam hidup itu menjadi kata, yang kata itu menjadi perwakilan alam semua tuh. Menjadi nyanyian alam kayak gitu. Inspirasi lagu yang memang Mas Opik dapat itu dari mana sih? Arti Mas Opik artinya apa memang selalu Mas Opik harus kayak meditasi apa kayak semacam Ya harus merenung, harus menurung. Karena jangan sampai kamu menuliskan satu karya itu menjadi semacam trompet setan. Tiba-tiba kamu menulis lagu itu membuat orang jadi salah. Menjadi orang itu menjadi berbuat tidak baik. Menjadi orang itu membuat bentuk-bentuk khayalan yang tidak bagus gitu. Jadi harus yang kamu tahu, harus yang kamu ngerti, harus yang kamu lihat, harus yang kamu rasakan gitu. Berbicaralah kamu dari hati, karena aku bicara kayak yang tadi, kamu pasti hatinya iya gitu. Karena memang dari situ kuncinya. Kalau dalam kitab sendiri ya ada patokannya. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidau wa mubasyirau wa nadhira. Jadi kamu tidak diutus itu kecuali hanya untuk bersaksi. Saksikan keadaan, saksikan apa atas nama cinta, atas nama luka, atas nama perih, atas nama taubat, atas nama apapun. Saksikan keadaan ini. Kemudian ya syahidau wa mubasyir, sampaikan kabar gembira. Habis itu peringatan. Ya, misalnya laguku terangkanlah, ini peringatan nih, bila waktu ya peringatan itu, atau kabar gembira, alhamdulillah, atau persaksian saya, tiada duka yang abadi di dunia. Saya bersaksi bahwa sebenarnya nggak ada duka yang abadi di dunia ini, nggak ada, semua berganti-ganti, yang senang berganti, yang duka berganti, kayak gitu. Mungkin dari kan sekarang dikenal dengan panggilan Opik Tombol Ati. Untuk sampai dapat julukan itu bagaimana sih perjalanan? Ya mungkin karena saya nyanyi lagu Tombol Ati terus dipanggil. Misalnya saya tukang ikan, Opik mana? Opik tukang ikan gitu. Atau Opik tukang kayu, atau Opik si orang yang ini gitu ya. Karena saya nyanyi lagu Tombol Ati dan sering bawain lagu Tombol Ati, orang masyarakat bilang Tombol Ati, ya udah saya pakai aja Opik Tombol Ati. Dan ternyata itu jadi doa. Aku berharap bahwa aku menjadi tombol hati, karya-karyaku menjadi tombol hati.
minimal tombok hati buat saya sendiri. Gitu. Iya, tapi dari sekian banyaknya orang yang menyanyikan lagu Tombok Hati itu sampai bisa melekat ke Mas Opik sendiri, itu bagaimana sih, ada perbedaan nggak sih dengan orang lain yang membawakan? Ya, mungkin mereka lebih baik semua, bagus-bagus semuanya. Pas di aku ini mungkin frekuensinya lebih mudah mungkin ya, bukan hebat, bukan lebih baik, bukan, tapi mungkin lebih mudah, lebih selaras dengan nyanyian banyak orang, kayak gitu saja sebenarnya. Sedikit dong buat apa mengulang atau mengingat lagi teman-teman dan sedikit Mas Opik Hey, di de, di de, de 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 di de, da 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 di, do de de, da de de da. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pemirsa. Masya Allah, akhirnya kita bertemu dengan Ramadan kembali. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik yang pernah kita temui, yang memberikan keberkahan yang banyak untuk kita semuanya. Mudah-mudahan jadi lebih baik, jadi tambah sabar, rezekinya banyak. Betul-betul yang terpenting kamu sudah mulai proses Ramadan ini mengenali diri sendiri. Siapa dirimu sampai hari ini, seperti apa wajahmu hari ini sampai hari ini, dan ada enggak dari seluruh amalmu, perbuatanmu, kelakuanmu dari lahir sampai sekarang yang berarti, tidak hanya di mata Allah, di mata Rasulullah, di mata keadaan. Ramadan menjadi ruang kita untuk kita memperbaiki diri, insyaallah. Terima kasih.